Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, cerdas, kuat. Alhamdulillah di pagi hari ini kita ketemu kembali. Dimanapun berada, semoga siswa dan siswi kami dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran daring dari rumah. Baik siswa dan siswi Bapak, sebelum memasuki materi, marilah sama-sama kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik siswa dan siswi Bapak yang di kelas 7, adapun materi kita di pertemuan ini adalah aktivitas pembelajaran pencak silat. Silakan kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak Bapak, untuk pertemuan ini Bapak jelaskan materi ini aktivitas pembelajaran bela diri dengan pencak silat. 1. Pengertian pencak silat. Pencak silat merupakan olahraga bela diri asli Indonesia, dapat dimainkan secara perorangan, berpasangan, maupun beregu. Untuk menguasai bela diri pencak silat ini diperlukan penguasaan teknik dasar pencak silat. Apakah kamu sudah bisa mempraktikkan dengan benar? Baik, bab ini kalian akan diajak memahami lebih lanjut tentang olahraga bela diri pencak silat. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan anak-anak Bapak bisa memahami, menghayati nilai-nilai luhur bela diri pencak silat seperti disiplin, jujur, tanggung jawab, kerjasama, dan toleransi dengan baik dan benar. Lanjut, olahraga bela diri pencak silat ini adalah warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Karena pencak silat lahir dari kebudayaan bangsa Indonesia, maka perkembangannya dipengaruhi oleh watak selera dan bakat masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing. Contohnya di daerah kita, yaitu banyak yang digemari oleh masyarakat, yaitu adalah pencak silat. Bermacam-macam perguruan pencak silat. Jadi selain keadaan masyarakat dan sifatnya, faktor alam juga dapat mempengaruhi perkembangan pencak silat ini sendiri. Misalnya keadaan tempat yang memadai, contohnya lapangan atau lokasi, iklim yaitu cuaca, keadaan sosial yaitu keadaan sosial lingkungan di sekitar masyarakat, dan lain sebagainya. Pencak silat ini adalah suatu cara bela diri yang menggunakan akal sepenuhnya. Akal yang dimiliki manusia ini lebih sempurna bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Oleh karena itu, tidak mustahil bagi manusia dapat menguasai segala macam ilmu di dunia ini. Lanjut anak-anak Bapak, 2. Asal-usul pencak silat. Di Indonesia, istilah pencak silat ini baru dimulai digunakan setelah berdirinya, yaitu Top Organisasi Pencak Silat atau disingkat IPSI. Sebelumnya di daerah Sumatera lebih dikenal dengan istilah silat, sedangkan di tanah Jawa kebanyakan dikenal dengan istilah pencak silat. Pada periode kepemimpinan Edi M. Nalapraya, Indonesia ini sebagai yaitu pendiri memiliki hasrat untuk mengembangkan pencak silat ke mancanegara
dengan mengambil prakarsa pembentukan dan pendirian Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa. Pada tanggal berapa dibentuk? Yaitu pada tanggal 11 Maret tahun 1980. Bersamaan yaitu Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Keempat negara tersebut akhirnya dinyatakan sebagai negara-negara pendiri internasional pencaksilat ini. Upaya pengembangan pencaksilat yang dipopuler oleh Indonesia dan anggota persilat lainnya sampai saat ini berhasil menambah anggota persilat. Penambahan anggota ini memberikan dampak pada usaha IPSI dan anggota persilat lainnya. Untuk memasukkan pencaksilat ke multi-event di tingkat Asia, yaitu Asia Games, dengan membentuk organisasi pencaksilat Asia Pasifik pada bulan Oktober tahun 1999. Jadi anak-anak Bapak sekalian, organisasi pencaksilat di Indonesia ini yang disebut dengan Ikatan Pencaksilat Indonesia atau disingkat IPSI, yaitu didirikan pada tanggal 18 Mei tahun 1948 di Surakarta, diprakarsai oleh Mr. Wongsonegoro yang saat itu menjabat sebagai Ketua Pusat Kebudayaannya. Inilah sejarah singkat asal-usul pencaksilat internasional. Baik anak-anak Bapak, lanjut B. Aktivitas pembelajaran gerak spesifik dalam pencaksilat. Gerak dasar pencaksilat ini adalah suatu gerak terencana, terarah, terkoordinasi, dan terkendali yang mempunyai 4 aspek sebagai satu kesatuan, yaitu aspek mental spiritual, aspek bela diri, aspek olahraga, dan aspek seni budaya. Jadi anak-anak, dengan demikian pencaksilat merupakan cabang olahraga yang cukup lengkap untuk dipelajari. Karena apa? Karena memiliki 4 aspek sebagai yang sudah Bapak sebutkan tadi, yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Jadi seorang pesilat harus mempunyai 4 aspek ini, tidak bisa dipisah-pisahkan. Lanjut C. Pembelajaran gerak spesifik pembelaan dalam pencaksilat. Pembelaan pencaksilat tidak mungkin mendapatkan teknik yang baik dan benar tanpa memahami dan mempraktikkan pembelajarannya. Jadi siswa dan siswi Bapak, pembelajaran pencaksilat ini tidak akan mungkin didapatkan oleh kalian teknik yang baik dan benar tanpa memahami dan mempraktikkan pembelajaran teknik-tekniknya. Contohnya teknik serangan, tangkisan, pukulan, dan jatuhan ataupun sapuan. Sekarang coba siswa dan siswi Bapak baca berbagai bentuk pembelajaran gerak dasar pembelaan dengan cermat, kemudian lakukan bersamaan di rumah sendiri untuk mempraktikkan berbagai jenis bentuk-bentuk pembelajaran gerak dasar pembelaan yang ada dalam buku ini. Kemudian didiskusikan sama Bapak cara melakukannya. Yakinlah
Siswa dan siswi Bapak bisa menjadi apapun yang kamu inginkan dengan catatan serius, sepenuh hati, dan melakukannya. Apalagi di daerah kita ataupun di desa kita ini, yaitu salah satu olahraga yang sangat digemari oleh masyarakat, yaitu adalah pencak silat, berbagai macam perguruan-perguruannya. Banyak mungkin siswa dan siswi Bapak sudah mempelajari yaitu silat-silat dari perguruan-perguruan, yaitu sesuai dengan atau termasuk dalam induk organisasi IPSI. Baik anak-anak Bapak, lanjut. Pembelaan merupakan prinsip utama dalam pencak silat. Jadi sehingga harus benar-benar dikuasai. Bentuk-bentuk pembelaan dasar antara lain dengan cara yaitu melakukan elakan ataupun tangkisan. Ini adalah salah satu bentuk-bentuk pembelaan dasar antara lain, Bapak ulangi lagi, yaitu melakukan elakan dan tangkisan. Lanjut D. Variasi dan kombinasi aktivitas pencak silat. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran variasi dan kombinasi pencak silat ini adalah untuk mengombinasikan gerakan-gerakan pencak silat yang telah dipelajari. Setelah kalian melakukan gerakan variasi dan kombinasi pencak silat, coba kalian rasakan gerakan yang mana mudah dan sulit dilakukan. Mengapa gerakan tersebut mudah dan sulit dilakukan? Temukan permasalahan tersebut, kemudian lakukan kembali gerakan-gerakan tersebut agar bisa mudah untuk dipelajari. Gerakan dapat dilakukan dengan cara yaitu berpasangan, bisa berkelompok, dan bisa dilakukan sendiri. Diharapkan dapat menunjukkan nilai-nilai sikap seperti sportivitas, kerjasama, tanggung jawab, dan disiplin. Bentuk-bentuk pembelajaran variasi dan kombinasi gerak pencak silat ini antara lain sebagai berikut. Dalam pembelajaran pencak silat akan dibahas 6 gerak dasar dalam pembelajaran maupun dalam pertandingan pencak silat. Apa-apa saja 6 dasar tadi? Baik, coba diperhatikan siswa dan siswi Bapak. Keenam gerak dasar tersebut adalah sebagai berikut. 1. Mengunci lawan dari luar tangan. 2. Mengunci lawan dari dalam tangan. 3. Menahan serangan siku lawan. 4. Menahan siku lawan di atas pundak. Dan 5. Menjatuhkan lawan dengan mengambil kaki dalam. Dan terakhir 6. Menjatuhkan lawan dengan mengambil kaki luar. Jadi inilah 6 gerak dasar dalam pembelajaran maupun dalam pertandingan pencak silat yang perlu kalian ketahui. Bagaimana anak-anak Bapak yang di kelas 7? Apakah sudah mengerti dan sudah memahami gerak spesifik pembelajaran pencak silat? Jika ada yang kurang mengerti dan yang kurang memahami, silakan tanyakan sama Bapak. Bapak rasa cukup sampai di sini dulu pertemuan kita di pagi hari ini. Sebelum Bapak menutup, Bapak tetap menghimbaukan kepada siswa dan siswi Bapak tetap menjaga kesehatan, kebugaran jasmani, dan selalu berolahraga dan menaati protokol kesehatan. Jika keluar dari rumah, selalu memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi dari kerumunan orang yang ramai. Baik,
Lebih dan kurang mohon maaf. Akhir kata Bapak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.